Wanita mendorong kayu ke dalam air, kemudian melangkah ke danau es. Berenang mati-matian menuju tengah danau. Setelah menentukan perkiraan lokasi, wanita itu menarik napas dalam-dalam dan bergegas ke dalam danau. Saat wanita itu terus menyelam, sebuah pesawat tiba-tiba muncul di depan matanya. Wanita itu bergegas ke kabin, ingin mengambil telepon satelit untuk meminta bantuan. Sayangnya, skrupnya terlalu kencang. Wanita itu tidak dapat melepasnya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Saat ini waktu menahan nafasnya telah mencapai batas atas. Harus mengambil 2 paket dan segera pergi. Wanita itu mengira akan ada alat komunikasi di dalamnya. Betapapun buruknya, pasti ada sesuatu untuk dimakan. Tapi ketika dia membuka paket itu, dia tercengang. Itu diisi dengan uang tunai. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan berteriak kegirangan. Tapi sekarang dia terjebak jauh di dalam gunung. Ini terlihat seperti kertas robek. Setelah berpikir sejenak, wanita itu memutuskan untuk mengambil keuntungan. Dia memegang kacamata bacanya di bawah sinar matahari untuk berkonsentrasi. Tidak butuh waktu lama untuk terbakar, dia melompat kegirangan. Dengan api, dia tidak hanya bisa menghangatkan diri, juga dapat mencegah serangan binatang buas, tapi ingin bertahan. Ini saja tidak cukup. Pertama-tama dia harus menyelesaikan masalah air minum. Padahal telaga tersebut penuh dengan air tawar. Tidak dapat disterilkan, pasti banyak bakteri dan telur di dalamnya. Wanita itu menyadari bahwa airnya harus direbus. Maka dia segera pergi ke dalam hutan untuk mencari. Tanpa diduga, banyak potongan besi yang ditemukan. Wanita itu membentuk-bentuk mangkuk, lalu masukkan ke dalam api hingga panas. Dengan metode ini, dia akhirnya meminum air matang manis itu, mengatasi masalah air minum. Wanita itu bersiap membawa pulang seekor ikan besar untuk mengisi perutnya. Tapi dia akhirnya berdiri di tepi danau sepanjang pagi sambil menangkap ikan. Bahkan tidak bisa menangkap seekor ikan pun, menyadari bahwa saya tidak punya bakat memancing, harus pergi ke hutan dan mencoba keberuntunganku. Tidak menyangka akan menemukan begitu banyak buah-buahan liar, dia sangat gembira. Cepat ambil vas besar, kemudian bagi buah liar menjadi 3 bagian sesuai warnanya. Dia tahu semakin cerah warnanya, melambangkan potensi racun yang lebih besar. Dia memilih yang hitam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa pahit yang dihasilkan menyebabkan dia memuntahkannya. Wanita itu kemudian memakan buah merah lainnya. Saya tidak menyangka buah ini begitu manis. Dia segera memasukkan sisanya ke dalam mulutnya, makan enak. Namun pada malam hari, wanita tersebut mengalami gejala muntah. Rupanya buah liar berwarna merah juga tidak bisa dimakan. Sekarang hanya tersisa yang terakhir. Meskipun dia memiliki ketakutan, untuk anak dalam kandungan, dia harus mencoba lagi. Melihatnya dengan gugup memungut 2 buah hijau liar. Tutup matamu dan makanlah. Setelah itu, wanita itu memegangi perutnya karena khawatir. Berdoalah agar buah ini tidak beracun. Kalau tidak, dia akan mati kelaparan. Untung, kali ini wanita tersebut tidak mengalami reaksi merugikan apapun. Dan dia segera menyadari, beberapa hari ke depan hanya akan bergantung pada buah liar ini untuk menghilangkan rasa lapar. Harus mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi dia segera mengambil ranselnya. Pergilah ke hutan dan petik semua jenis buah-buahan hijau liar. Meskipun kelangsungan hidup sementara terjamin, namun wanita itu tahu bahaya akan datang. Tidak ada seorang pun di sini. Jika Anda terus tinggal, cepat atau lambat Anda akan mati, jadi keesokan harinya. Wanita itu membawa semua perbekalan, mulai mencoba keluar dari hutan, tapi aneh. Ini seperti labirin yang berputar-putar tanpa akhir. Tidak peduli seberapa jauh dia melangkah, akan kembali ke posisi semula. Wanita bersandar di pohon dengan putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba dia melihat ransel di tangannya, tiba-tiba sebuah ide muncul di benakku.